Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok C2 ingin mempresentasikan profil wilayah dari Kecamatan Lasem. Berikut adalah personel kelompok C2. Pendahuluan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan terbaik untuk membawa perubahan serta memahami bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Sedangkan perencanaan wilayah adalah hal yang berkaitan dengan faktor produksi atau sumber daya yang terbatas agar bisa dimanfaatkan dengan hasil yang optimal. Proses perencanaan yang dilakukan pada studio proses perencanaan ini terbagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu Kabupaten Rembang dan wilayah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah sebagai ruang lingkup makro, Kabupaten Rembang sebagai meso, serta Kecamatan Lasem sebagai ruang lingkup mikro. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011 sampai 2031, Kecamatan Lasem termasuk ke dalam sistem perkotaan sebagai pusat pemerintahan Lasem, pusat permukiman, pusat pengembangan perdagangan dan jasa, perikanan dan kelautan, perhubungan laut, pertanian dan kehutanan, industri, pertambangan dan pariwisata. Berikut merupakan penjelasan dari perencanaan komprehensif, yang mana diambil dari laporan. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu dan pilihan-pilihan. Yang kedua, menyatakan tujuan dan sasaran, serta mengidentifikasi prioritas-prioritas penanganan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Yang keempat, mempersiapkan rencana. Yang kelima, membuat draft program untuk implementasi rencana. Yang keenam, mengevaluasi dampak-dampak potensial dari rencana-rencana dan program-program implementasi, dan memodifikasi rencana-rencana tersebut sesuai dengan dampak-dampak yang mungkin timbul. Yang ketujuh, mereview dan mengadopsi rencana. Yang kedelapan, mereview dan mengadopsi program implementasi. Dan yang terakhir, mengadministrasikan program rencana, memantau dampak, serta mengamandemen rencana sebagai tanggapan dari umpan balik yang masuk. Berikut merupakan penjelasan profil dan kondisi Kecamatan Lasem. Kecamatan Lasem terdiri atas 20 desa yang terbagi ke dalam 84 rukun warga dan 209 rukun tetangga. Kecamatan Lasem terdiri dari 3 bentang alam, yaitu pegunungan, dataran, dan pesisir. Dapat dilihat di peta, daerah pegunungan berada di sebelah timur, yaitu di Desa Goa, kemudian dataran berada di sebelah selatan, yaitu di Desa Karanturi, serta daerah pesisir di bagian utara. Kecamatan Lasem memiliki jumlah penduduk 49.942 jiwa, yang mana hal ini berkontribusi terhadap Kabupaten Rembang sebesar 7,8%. Kemudian luas wilayah Kecamatan Lasem yaitu 45,3 km persegi. Kebijakan pembangunan di Kecamatan Lasem meliputi 5 aspek. Aspek pertama, sistem keuangan yang meliputi bahwa Kecamatan Lasem merupakan PKLP Perkotaan Lasem. Aspek kedua merupakan aspek fisik alam yang meliputi Kecamatan Lasem merupakan kawasan perlindungan resapan air, hutan lindung, sempadan pantai, peruntukan hutan, pelestarian hutan bakau, dan kawasan rawan bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Aspek sosial dan budaya meliputi kawasan pengembangan pusat wisata budaya, pembangunan pusat kebudayaan, dan pengembangan wisata alam. Aspek ekonomi meliputi Kecamatan Lasem merupakan pengembangan kawasan melalui sektor industri, kehutanan, dan merupakan kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi PKLP Lasem. Kemudian aspek sarana meliputi rencana pengembangan jalan bebas hambatan, pengembangan jalan nasional dan provinsi, serta pembangunan terminal barang di Desa Sendang Sari. Struktur ruang Kecamatan Lasem. Yang pertama yaitu bentuk dan pola struktur ruang Kecamatan Lasem. Pola struktur ruang di Kecamatan Lasem membentuk pola permukiman yang berbentuk gurita atau bintang. Pola-pola kawasan tersebut dipengaruhi oleh kondisi topografi yang secara umum relatif datar dan didukung dengan kondisi jalan penghubung antara kawasan pusat kota dengan kawasan luar yang jumlahnya lebih dari satu jalur. Berikutnya yaitu analisis skalogram. Berdasarkan hasil analisis skalogram terhadap seluruh desa di Kabupaten Rembang, didapatkan hasil bahwa di Kecamatan Lasem terdapat satu desa yang termasuk dalam orde tingkat 1, yaitu Desa Suritan, sedangkan untuk desa yang lainnya termasuk ke dalam orde tingkat 5, 6, 7, dan 9. Berdasarkan hasil analisis kelompok C2, terdapat 7 desa kawasan perkotaan, yang dimana yaitu Desa Bonang, Gedong Mulyo, Soditan, Ngemplak, Karangturi, Sumber Girang, dan Babagan.
serta desa-desa lainnya termasuk dalam kawasan perdesaan. Konstelasi Kecamatan Lasem dalam wilayah yang lebih luas. Kecamatan Lasem merupakan kawasan prioritas yang berperan menunjang kegiatan sektor strategis perdagangan, pertanian, perhotelan, restoran, dan industri, yang juga merupakan wilayah dengan Orde 1 yang berperan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Rembang. Berdasarkan RT/RW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang merupakan kawasan sistem perkotaan pusat kegiatan lokal. Kabupaten ini menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan kawasan koridor perbatasan Blora, Tuban, Rembang, Bojonegoro, dan juga memiliki rencana pengembangan jalan strategis nasional antar Rembang, Bulu, Blora, Cepu, dan Padangan. Kecamatan Lasem didominasi topografi datar di bagian barat kawasan dengan luas 2.634,7 hektar atau sekitar 58,4% dari total keseluruhan luas wilayahnya. Sedangkan di bagian timur kawasan, kemiringan lerengnya berupa agak curam sampai dengan sangat curam. Kecamatan Lasem terbagi menjadi 5 jenis tanah, yaitu alluvial kelabu kekuningan di bagian tengah, grumusol kelabu di bagian barat, kregosol coklat di bagian utara, hidromorf kelabu dan melanosol coklat kekelabuan di bagian timur. Kecamatan Lasem memiliki intensitas curah hujan yang rendah dan tergolong kering, dan jumlah hari hujan yaitu 40-92 hari hujan per tahun. Di Kecamatan Lasem terdapat Das Lasem, Das Bonang, Das Kiringan, Das Kladen, Das Leran, Das Malang, dan Das Tasiksono. Sedangkan untuk hidrogeologi, Kecamatan Lasem didominasi oleh akuifer produktivitas kecil, yaitu seluas 1.628,97 hektar. Kecamatan Lasem memiliki daerah rawan tanah longsor pada bagian timur kawasan dan rawan bencana banjir dan rob di bagian utara kawasan. Kecamatan Lasem terbagi menjadi 5 klasifikasi SKA morfologi dan didominasi kemampuan morfologi rendah yang berada di sebelah ke barat kawasan. Untuk SKL kemudahan dikerjakan juga terbagi menjadi 5 klasifikasi dan didominasi kemudahan dikerjakan tinggi yang berada di sebelah barat kawasan. Untuk SKL kestabilan lereng juga terbagi menjadi 5 klasifikasi dan didominasi kestabilan lereng tinggi yang juga berada di sebelah barat kawasan. Untuk SKL erosi, Kecamatan Lasem didominasi kawasan yang tidak ada erosi dengan luas 2.636 hektar atau sekitar 58,5% dari keseluruhan total luas wilayah. Untuk SKL pembuangan limbah terbagi menjadi 3 klasifikasi dan didominasi pembuangan limbah cukup, yaitu sekitar 62,25% dari total keseluruhan wilayah Lasem. Untuk kestabilan pondasi di Kecamatan Lasem didominasi kestabilan pondasi rendah dengan luas 2.735 hektar di bagian barat kecamatan. Untuk ketersediaan air didominasi ketersediaan air rendah yang berada di bagian barat sampai selatan kecamatan. Untuk kestabilan drainase didominasi kestabilan drainase kurang, yaitu seluas 2.657 hektar yang berada di bagian barat kawasan. Untuk risiko bencana rob tinggi berada pada daerah pesisir dan risiko bencana longsor tinggi berada pada daerah dataran tinggi pegunungan. 60% wilayah ini berada pada wilayah dengan risiko bencana, sehingga pengembangan mengalami tantangan yang lebih besar lagi. Kecamatan Lasem memiliki karakteristik tutupan lahan yang mana 80% merupakan lahan pertanian dan 20% merupakan lahan non-pertanian, yang 14%-nya merupakan lahan terbangun dan 86%-nya merupakan lahan non-terbangun, di mana terbagi menjadi 10 tata guna lahan, yaitu tegalan atau ladang, padang rumput, tanah kosong, tambak, danau, sawah tada hujan, sungai, permukiman dan tempat kegiatan, perkebunan, dan semak belukar.
yang mana 96%-nya sudah sesuai dengan fungsi kawasan dan 4%-nya belum sesuai dengan fungsi kawasan. Untuk perubahan tata guna lahannya dapat dilihat dari kedua peta citra tersebut, di mana yang kiri adalah peta citra 2014 dan yang kanan merupakan peta citra 2019. Melalui peta citra tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Lasem tidak mengalami perubahan tata guna lahan secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Lasem itu lebih cenderung berupa restrukturisasi internal, di mana perubahannya mengarah kepada terjadinya pemadatan daripada perluasan keluar atau external expansion. Perubahan restrukturisasi internal di Kecamatan Lasem ini memiliki kecenderungan, yaitu berupa fill-in yang mana terjadi pembangunan di antara bangunan-bangunan yang ada, dan bukan berupa redevelopment yang mana merupakan pembangunan ulang yang mengubah struktur bangunan yang lama. Nah, untuk daya dukung lahannya didapatkan dari superimpos antara penggunaan lahan fungsi kawasan dan daerah rawan bencana. Kecamatan Lasem memiliki lahan yang dapat dibudidayakan sebanyak 38% dan tidak dapat dibudidayakan 86%. Hal ini dapat disimpulkan daya dukung lahan Kecamatan Lasem untuk kegiatan pembangunan berkelanjutan atau perencanaan di masa depan itu memiliki daya dukung yang cukup banyak. Berdasarkan aspek demografi, Kecamatan Lasem menyumbang kontribusi jumlah penduduk tertinggi kelima di Kabupaten Rembang dengan presentase 7,86%. Dinamika penduduk ini cenderung stabil. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Lasem sangat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2005 yang naik 0,005%. Kemudian pada tahun 2010 mengalami penurunan yang drastis hingga mencapai minus 4,18. Untuk Kabupaten Rembang sendiri memiliki laju pertumbuhan yang cenderung jenuh karena laju pertumbuhan mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan dan cenderung sama dengan tahun sebelumnya yang terlihat pada tahun 2000 ke 2005. Berdasarkan kondisi penduduk di masa depan, proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Lasem sebesar 4% dari tahun 2015 hingga 2040 dan Kabupaten Rembang sebesar 3%. Jumlah penduduk di Kecamatan Lasem diprediksi mengalami kenaikan hingga tahun 2040. Kecamatan Lasem mencapai angka 59.937 jiwa, sedangkan Kabupaten Rembang mencapai 718.424 jiwa. Kecamatan Lasem memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah makronya, yaitu Kabupaten Rembang. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan lahan yang tersedia dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, Angkatan Kerja mengalami kecenderungan peningkatan konstan, meskipun tidak signifikan, yang menandakan bertambahnya SDM dan menjadi prospek bagi Lasem untuk pengembangan wilayah melalui peningkatan kontribusi pekerja. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dominasi penduduk yang hanya bekerja lulusan SD sederajat dengan rata-rata berkisar 35,6%, dan pada tahun 2019, penduduk bekerja pada lapangan usaha jasa sebesar 31,9% dan cenderung merata pada semua desa. Kecamatan Lasem berkontribusi 7,27% pada sektor primer dan 11% pada sektor tersier. Karakteristik perekonomian wilayah. Berdasarkan grafik, PDRB Lasem dan Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan dengan korelasi yang kuat. Laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan Lasem lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Rembang, menandakan Lasem berhasil meningkatkan kinerja setiap sektor dengan pemaksimalan kemampuan produksi sehingga berpotensi memberikan kontribusi yang lebih. Apabila dilihat dari setiap sektornya, pada Kecamatan Lasem telah mengalami transisi perekonomian, ditandai dengan sektor tersier sebesar 57,96%, dengan tertinggi yaitu perdagangan hotel restoran sebesar 19%, sektor sekunder hanya 6,8% karena dominasi industri masih bersifat rumahan, sedangkan untuk sektor primer sebesar 35,24% dengan pertanian sebesar 27%. Sedangkan pada Kabupaten Rembang, sektor primer juga memiliki komposisi yang cukup tinggi sebesar 42%, sedangkan sekunder hanya 4%.
Implikasi dari peningkatan tersebut yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang menandakan perbaikan tingkat kesejahteraan serta penurunan penduduk miskin khususnya pada Kecamatan Lasem sekitar 4,97%. Selanjutnya, tipologi sektor ekonomi dengan dua kurun waktu yang berbeda memperhatikan spesialisasi dan keunggulan komparatif. Pada sektor unggulan, terdapat sektor listrik, gas, dan air bersih yang menjadi kontributor tertinggi sebesar 20% yang ditunjang dengan adanya lokasi perusahaan, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang ditunjang dengan adanya Lasem sebagai kota wisata budaya dan lokasi yang strategis. Selanjutnya, pada sektor potensial, terdapat bangunan konstruksi, industri pengolahan, keuangan persewaan jasa perusahaan yang menunjang aktivitas perekonomian lain, transportasi dan komunikasi yang ditunjang sarana transportasi utama, serta pertambangan dan penggalian yang cenderung mengalami penurunan sampai 10% dikarenakan adanya perubahan peraturan. Selanjutnya, pada sektor yang berkembang, terdapat sektor pertanian dan lain-lain yang cenderung menurun dengan kontribusi rendah hanya berkisar 5%, serta ada sektor jasa-jasa. Pada Kecamatan Lasem memiliki pertumbuhan yang cenderung positif dikarenakan tidak terdapat sektor yang terbelakang. Terakhir, prospek perekonomian terdapat 7 sektor sangat penting dan penting yang memiliki prospek peningkatan karena kinerja perekonomian yang maju dan berdaya saing, sedangkan 2 sektor lainnya yang kurang penting yang mengalami penurunan dengan kontribusi yang rendah. Berikut merupakan hasil analisis kami dengan Google Street View yang didapatkan bahwa pada setiap sektor ditemukan lokasi-lokasi kegiatan yang dimungkinkan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi baru. Transportasi Lasem, ketersediaan jaringan jalan. Kecamatan Lasem dilalui oleh jaringan jalan nasional, provinsi, dan lokal yang dapat berpengaruh terhadap berkembangnya pusat-pusat aktivitas perdagangan dan jasa. Kondisi jaringan jalan di Lasem telah sesuai dengan SNA. Jaringan jalan juga sudah dilengkapi oleh fasilitas zebra cross dan penerangan jalan. Adanya upaya pengembangan atau peningkatan jaringan jalan Lasem dapat mendukung upaya pengembangan kota-kota baru yang dapat memperkuat aktivitas kota di masa depan. Permasalahan yang ada di Kecamatan Lasem, di sepanjang jalan Pantura dan lokal masih terdapat parkir liar. Juga ada jalan yang rusak dan macet akibat aktivitas bus di sekitar terminal Kecamatan Lasem. Sarana transportasi Lasem. Lasem memiliki 2 terminal, yaitu terminal tipe B dan terminal angkutan desa. Terletak di Jalan Sunan Bonang dan Desa Gedong Mulyo. Lasem menjadi jalur alternatif kendaraan yang berasal dari dalam maupun luar kota. Keberadaan terminal di Lasem berfungsi sebagai sentra penggerak angkutan penumpang yang dapat menjadi penggerak ekonomi kota. Lasem memiliki stasiun kereta api tidak aktif, namun pada RT/RW di tahun 2021 akan ada reaktivasi kereta api Lasem. Perasalanan Lasem, air bersih. Lasem berada di peringkat kedua setelah Kecamatan Rembang dalam penggunaan PDAM, namun PDAM hanya digunakan sekitar 49%, 51%-nya menggunakan sumber air non-perpipaan. Mayoritas penduduk kawasan perkotaan menggunakan sumur bor dan non-perkotaan menggunakan ledar eceran. Listrik, 91% penduduk sudah menggunakan PLN, namun ada beberapa industri yang menggunakan genset. Pola jaringan listrik Anda cenderung mengikuti pola jaringan jalan. Drainase, jaringan drainase yang ada merupakan jaringan drainase sekunder mengalir dari Sungai Bebagan dan bermuara di Laut Jawa. Sering terjadi genangan air laut saat pasang naik karena posisi dan letak Lasem berada di pesisir dengan ketinggian sebagian wilayah sejajar dengan laut. Telekomunikasi, Lasem memiliki 12 menara yang tersebar di 10 desa. Jaringan telepon di Lasem dikelola oleh PT Telkom cabang Lasem dengan area pelayanan meliputi seluruh Kecamatan Lasem dengan menggunakan sistem kabel dengan kapasitas 1.250 SSL per pelanggan. Persampahan, Lasem memiliki 7 TPS, 6 TPS tertutup dan 1 TPS terbuka. Prediksi kondisi Lasem di tahun 2040 bahwa Lasem akan mengalami peningkatan jumlah penduduk dan menambah produksi sampah sekitar 20%. Sarana Lasem, sekolah. Pada tahun 2010 sampai 2018 terjadi penambahan sekitar 14 sarana. Fasilitas pendidikan Lasem sudah dibongkar oleh jalan arteri primer maupun kolektor sehingga mulai dicapai dari berbagai arah. Kesehatan, Lasem tidak memiliki rumah sakit karena jumlah penduduk belum memenuhi standar SNI. Namun ketiadaan rumah sakit digantikan oleh UGD 24 jam dan rawat inap yang ada di Desa Dorokandang. Peribadatan, Lasem memiliki Masjid Agung Jami Lasem di Desa Karangturi dengan jangkauan pelayanan setingkat kabupaten. Perdagangan dan jasa, Lasem memiliki pasar kelas 1 yang punya skala pelayanan luas tingkat kabupaten. Daerah timur Lasem memerlukan biaya tambahan untuk akses sarana perdagangan dan jasa karena jaraknya yang cukup jauh. Pemerintahan,
Lasem memiliki fasilitas perkantoran tingkat kecamatan yang tersebar secara linear di sepanjang jalan arteri. Rekreasi dan olahraga. Lasem memiliki 14 sarana rekreasi yang berupa kelenteng, perjalanan Sunan Bonang, pantai, dan wisata gunung. Desa Timur dan Utara tidak memungkinkan didirikan sarana olahraga dikarenakan kondisi fisik alam yang tidak mendukung. Sejarah Lasem dimulai pada abad ke-16, di mana daerah Lasem merupakan daerah pelabuhan yang disinggahi kapal asing untuk berdagang di tanah Jawa. Selain itu, Lasem juga merupakan pusat perdagangan candu. Sejak saat itu, banyak penduduk Tionghoa yang menetap di Lasem dan berakulturasi dengan penduduk pribumi. Wujud dari akulturasi budaya tersebut dapat ditemukan pada corak batik Lasem dan arsitektur Masjid Jami Lasem. Di Kecamatan Lasem juga terdapat 4 cagar budaya, yaitu Kelenteng Chu An Kiong, Kelenteng Ki Yong Pyo, Masjid Jami Lasem, Petilasan Sunan Bonang. Selain itu, Lasem juga memiliki kesenian berupa cap gomeh, laisan, dan leang leong. Kecamatan Lasem memiliki banyak tradisi, di antaranya tradisi nyadran yang merupakan doa bersama menjelang bulan Ramadan. Selanjutnya, tradisi Lasem Batik Karnival yang merupakan tradisi turun-temurun bertujuan untuk melestarikan budaya Lasem. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Jawa Tengah, terjadi penurunan jumlah pengunjung pada objek wisata Lasem yang disebabkan karena kurangnya fasilitas penunjang wisata. Kelembagaan di Kecamatan Lasem terdiri dari 5, yaitu LPMD, komunitas, PKK, Ormas, dan LSM. Aktivitas masyarakat Lasem dapat dibedakan berdasarkan bentang alamnya, yaitu untuk pegunungan dengan aktivitas petani dan berkebun, pesisir dengan aktivitas nelayan, dan dataran rendah dengan aktivitas pedagang. Berdasarkan layanan kesehatan, fasilitas klinik dokter belum melayani masyarakat di Kecamatan Lasem. Sedangkan untuk layanan pendidikan, fasilitas SD masih belum melayani seluruh penduduk di Kecamatan Lasem. Kemudian, Kecamatan Lasem juga menerima bantuan sosial, di mana berdasarkan hasil analisis, bantuan sosial KIP belum mencakup seluruh masyarakat miskin di Kecamatan Lasem. Berdasarkan data dari Dinas Permukiman, 6 desa di Kecamatan Lasem merupakan kawasan kumuh, di mana 4 dari 6 desa tersebut merupakan kawasan perkotaan dengan migrasi kemiskinan, dan kematian yang tinggi. Sistem aktivitas di Kecamatan Lasem dibagi menjadi 2, yaitu yang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan non-ekonomi. Kebutuhan ekonomi sebagai contoh adalah produksi, distribusi, serta konsumsi sebagai pelaku ekonomi. Adapun sistem kegiatan wilayah yang dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan wilayah perkotaan yang meliputi perdagangan, perindustrian, pemerintahan, berupa sektor sekunder dan tersier, sedangkan kegiatan wilayah perdesaan berupa pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta perikanan yang merupakan sektor primer. Aktivitas pertanian menghasilkan komoditas jagung, palawija, tebu, dan buah-buahan. Persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian paling banyak berada di Desa Sendang Coyo dengan jumlah hampir 20%. Aktivitas perdagangan berupa pemasaran batik dan kerajinan, ditunjang dengan 6 pasar dan 1 KUD. Aktivitas perindustrian terdiri dari batik tulis Lasem, konveksi, makanan, dan minuman. Aktivitas budaya terbagi menjadi tradisi dan kelembagaan. Contoh tradisi adalah tongtek dan cap gomeh, kelembagaan berupa paguyuban peternak Rembang. Adapun aktivitas pariwisata seperti Pantai Caruban, Pantai Binangun Indah, Kelenteng Tian Siang Sing Bio, serta Pasujudan Sunan Bonang. Identifikasi awal isu Kecamatan Lasem dilakukan dengan model fishbone, di mana isu-isu kecil dikerucutkan menjadi isu utama. Adapun isu-isu kecil yaitu fasilitas yang cenderung memusat, pencemaran pada sungai, pertumbuhan ekonomi pada titik-titik aglomerasi, kebencanaan, tantangan fisik alam, dan program bantuan sosial yang kurang mencakup. Kemudian dirumuskan 2 isu utama, yaitu kesenjangan pelayanan sosial dan ekonomi antara kawasan perkotaan dan non-perkotaan sebagai akibat dari perbedaan kondisi fisik dan kondisi non-fisik, serta kerawanan kekeringan pada
dataran rendah, banjir dan abrasi pada wilayah pesisir utara, serta tanah longsor pada kawasan pegunungan timur, yang beresiko kerusakan fisik dan non-fisik. Sekian presentasi profil wilayah Kecamatan Lasem dari kelompok C2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.